Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita dapat terus menggali pengetahuan yang baru. Sebelum mempelajari materi pada video ini, pastikan kalian mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi. Mari kita simak video berikut ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Gina Agnia Malahayati, Syahilda Septiani, Nia Suprihatin, dan Herawati. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, melalui video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bioteknologi dengan benar. Yang kedua, melalui video, peserta didik dapat memberi contoh penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui video, peserta didik mampu menguraikan definisi fermentasi dengan benar. Yang keempat, melalui video, peserta didik mampu menentukan pigmen yang mempengaruhi warna pada terasi udang dengan benar. Dan yang kelima, melalui video, peserta didik dapat menyebutkan manfaat terasi merah dengan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian pernah mengkonsumsi makanan seperti tahu, tempe, dan oncom. Tapi, apa kalian tahu? Proses apa sih yang dilakukan sehingga makanan tersebut bisa kita konsumsi? Nah, untuk menghasilkan produk makanan tersebut, ada suatu proses yang disebut sebagai bioteknologi. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari simak penjelasan berikut ini. Bioteknologi berasal dari bahasa Latin yaitu bio yang artinya hidup, teknos yang artinya teknologi atau penerapan, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, bioteknologi ini adalah ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Di masa ini, perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain, seperti biokimia, komputer, biologi molekular, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Dalam penerapannya, bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Keduanya memiliki perbedaan, yakni dari teknik yang diaplikasikannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Ruang lingkup bioteknologi konvensional terbatas pada fungsi mikroorganisme utuh dan tanpa proses rekayasa. Teknik fermentasi yang dipakai adalah skala kecil dan proses pengembangan serta pembuatannya lebih sering memakai alat-alat sederhana. Beberapa contoh produk hasilnya di sektor pangan yaitu kecap, tempe, tape, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bioteknologi modern. Mari simak penjelasan berikut ini. Berbeda dengan bioteknologi konvensional, ciri utama bioteknologi modern adalah menggunakan teknik dan alat modern serta hanya menggunakan bagian enzim ataupun DNA dari mikroorganisme. Contoh pengaplikasiannya yaitu metode bayi tabung, tumbuhan transgenik tahan lama, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut terkait bioteknologi konvensional, yang dimana dalam penerapan bioteknologi konvensional ini memanfaatkan mikroorganisme secara utuh. Mikroorganisme tersebut mempunyai beberapa peran penting, di antaranya mikroorganisme sebagai pengubah dan penghasil makanan dan minuman, yang kedua, mikroorganisme penghasil obat, dan yang ketiga, mikroorganisme pembasmi hama tanaman. Nah, setelah kita mengetahui maksud dari bioteknologi konvensional, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan dari bioteknologi konvensional itu sendiri, di mana selain tempe, tahu, dan oncom, pengaplikasian bioteknologi konvensional dalam bidang pangan yaitu dapat juga berupa produk terasi merah. Nah, terasi merupakan salah satu produk berbahan baku udang rebon, ikan, ataupun bisa dari keduanya. Terasi merupakan produk tradisional perikanan yang banyak diolah di wilayah Asia Tenggara. Terasi memiliki aroma dan cita rasa yang khas. Terasi berbentuk pasta dan proses pengolahannya dilakukan dengan cara menambahkan garam dan difermentasi pada suhu tertentu selama beberapa hari.
Nah, berbicara mengenai fermentasi, fermentasi sendiri merupakan proses pembentukan energi baru yang dilakukan dengan cara respirasi anaerobik atau tanpa memerlukan adanya oksigen di dalamnya. Dalam pembuatan terasi, proses fermentasi terjadi karena adanya aktivitas enzim dari tubuh ikan atau udang yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan terasi itu. Nah, terasi udang memiliki warna khas coklat kemerahan. Warna tersebut dipengaruhi oleh pigmen astaxanthin pada cangkang udang sehingga pigmen tersebut membentuk warna merah. Nah, pada tubuh udang terdapat enzim PPO yang dapat mempengaruhi penggelapan warna pada terasi udang. Nah, penambahan garam atau NaCl pada terasi bertujuan untuk menghambat kerja enzim tersebut. Nah, supaya kalian lebih paham, coba kalian pahami dan perhatikan kasus berikut ini. Di suatu hari, Ibu Santi beserta kedua anaknya sedang pergi berbelanja ke Pasar Indah. Pertama, kita belanja terasi merah dulu yuk. Terasi merah memang ada, Bu? Apa menggunakan pewarna buatan, Bu? Tentu tidak, Nak. Warna merah itu berasal dari pigmen alami udang. Komponen tubuh udang memiliki pigmen astaxanthin pada cangkangnya, sehingga membentuk warna merah. Apa hanya karena pigmen, Bu? Ibu jelaskan lagi ya. Sebagian besar tubuh udang mengandung astaxanthin. Pada tubuh udang juga terdapat enzim poliphenoloksidase atau PPO yang dapat mempengaruhi penggelapan warna pada terasi udang, serta membantu proses pelepasan. Dalam pembuatannya dilakukan penambahan 15% garam yang bertujuan untuk menghambat kerja enzim tersebut. Garam berfungsi sebagai penghambat perkembangan PPO pada tubuh udang, sehingga reaksi pencoklatan pun dapat dicegah. Wah, jadi warna merah tersebut berasal dari pigmen, enzim, dan penambahan garam ya, Bu? Tepat sekali. Aku mengerti, Bu. Jadi terasi merah ini aman untuk dikonsumsi kan, Bu? Tentu, karena bahan yang digunakannya adalah bahan alami, sehingga bisa kita konsumsi untuk sehari-hari. Wah, terima kasih banyak, Bu. Sekarang aku tahu kalau terasi merah itu tidak bahaya untuk dikonsumsi. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, yuk kita belanja. Selanjutnya, mungkin kalian ingin tahu bagaimana sih proses pembuatan terasi itu sendiri. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini. Pembuatan terasi sendiri merupakan salah satu produk bioteknologi karena dalam pembuatannya melibatkan proses fermentasi. Nah, prinsip dari fermentasi ikan atau udang pada terasi adalah fermentasi di dalam larutan garam atau dengan penambahan garam kristal sehingga terbentuk flavor yang masih enak atau flavor yang menyerupai daging. Proses dari fermentasi dari substrat tidak diharapkan sempurna dalam pembuatan terasi karena produk harus mengandung protein yang terhidrolisis atau melalui tahap hidrolisis. Salah satu perubahan selama fermentasi yang diharapkan terjadi adalah adanya liquid fiksi. Nah, setelah proses penggaraman, cairan dari dalam ikan ataupun udang akan terekstrak keluar. Kandungan nitrogen pada cairan mula-mula rendah, tetapi setelah disimpan beberapa hari, yaitu selama proses fermentasi, akan menyebabkan terjadinya proses hidrolisis protein, sehingga kandungan nitrogen akan terlalu naik. Nah, adapun mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasi ini antara lain yang pertama Bacillus lactobacillus, yang kedua Pediococcus, yang ketiga Brevibacterium, dan yang terakhir Corynebacterium. Kemudian, tahukah kalian manfaat dari terasi merah? Nah, jadi kandungan gizi pada terasi merah yang termasuk tinggi dan cukup tinggi adalah kandungan energi, protein, serat, kalsium, fosfor, besi, tembaga, seng, riboflavin, dan niacin. Kemudian manfaat dari terasi merah yang pertama yaitu menjaga kestabilan gula darah, menurunkan risiko terjadinya penyakit sistem pembuluh darah, salah satu pengatur keseimbangan hormon untuk kesehatan reproduksi, dan meningkatkan dan menjaga kesehatan tulang.
Untuk mengetahui pemahaman kalian atas materi yang telah disampaikan, coba kalian kerjakan soal berikut ini dengan men-scan barcode di samping. Nah, setelah mempelajari materi mengenai bioteknologi pada hari ini, dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama, bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan yang kedua bioteknologi modern. Yang kedua, salah satu pemanfaatan bioteknologi konvensional adalah pembuatan terasi merah. Yang ketiga, pada fermentasi terasi melibatkan beberapa mikroorganisme, diantaranya Bacillus, Lactobacillus, Pediococcus, Brevibacterium, dan Sorinebacterium. Yang keempat, warna merah pada terasi disebabkan adanya pigmen astaxanthin pada tubuh udang. Dan yang terakhir, warna merah pada terasi juga dipengaruhi oleh perbedaan banyaknya kadar garam. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.